Tapi di tempat kami punya ketua jemaat, mantan ketua jemaat, dan di sidang akhir-akhir ini ada di lain tempat juga di Jawa Tengah. Mudah-mudahan di Jakarta tidak banyak. Itu saudara-saudara mantan pegawai jemaat, mantan ketua jemaat, tapi mereka mengalami masalah rumah tangga. Dan yang menarik, mereka sudah dipecat, tetapi masih nongol di gereja, suami istri, dan jauh-jauhan di dalam gereja. True marriage sekarang sudah dilecehkan. Ini adalah twin institution dari Tuhan. True marriage dan yang kedua adalah true sabat. Di akhir zaman ini dibuatlah Satan's twin institution counterfeit. Ini adalah institusi palsu dari setan. Apa itu? Gay marriage. Ya, saya berkali-kali mendengar orang yang pulang dari Amerika, katanya sulit sekali di sana menginjil. Makanya tidak heran kalau dari Amerika banyak ministry pergi ke Indonesia untuk bikin KKR. Karena susah menginjil di sana, karena anggotanya ya seperti ini, sudah banyak yang ketularan gay marriage. LGBT di sana sangat apa? Sangat menjamur. Dan jangan lupa, ini adalah institusi yang setan serang. Tadi true marriage, sekarang jadi gay marriage. Pernikahan sejenis. Sekarang ini bukan soal laki-laki atau perempuan. Sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki. Pertanyaannya, mana yang maskulin dan mana yang feminin? Boleh perempuan sama perempuan, maskulinnya yang siapa? Dan femininnya siapa? Demikian juga laki-laki, siapa yang bertindak maskulin dan siapa yang feminin? Ngeri. Dan setan berusaha untuk mendekati ini, namanya Sunday worship atau ibadah hari Minggu. Dan ini sedang diusahakan sebagai puncak kemurtatan yang akan dibuat oleh setan bagi orang-orang percaya. Kalau boleh orang percaya ikut mereka punya, setan punya arahan. Baik, saya akan bacakan kepada saudara, many do not understand eschatology. Banyak umat Tuhan, walaupun kita Masehi Advent hari ke-7, tidak mengerti eskatologi. Apa itu eskatologi? Ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan akhir zaman. Saudara jangan lupa bahwa gereja Masehi Advent hari ke-7 itu muncul oleh karena pelajar-pelajar nubuatan. Jadi kalau sekarang orang Advent tidak hobi belajar nubuatan, dipertanyakan keadventan saudara. Jangan sampai orang Advent tidak tahu apa yang bakal terjadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, supaya kita tahu dari tanda-tanda lalu lintas kita sekarang di mana dan apa yang perlu kita siapkan. Dikatakan the events connected with the close of probation and the work of preparation for the time of trouble are clearly presented. Sebetulnya kita ini luar biasa saudara-saudara. Setiap triwulan buku sekolah sahabat kita baru. Dan pelajarannya ganti-ganti terus setiap apa? Quarter. Setahu saya bicara mengenai hukum hari Minggu, mengenai state of the dead itu sudah dari zaman saya masih kecil. Tapi kenapa diulang-ulang terus? Supaya di sini kita dapat menyiapkan for the time of trouble. Saudara jangan menyangka bahwa kita masih jauh masa kesukaran itu. Kita sudah dekat dengan masa kesukaran itu. But multitudes have no more understanding,
of these important truths than if they had never been revealed. Tetapi banyak orang yang tidak paham terhadap kebenaran ini sampai mereka dinyatakan. Dan dikatakan situ, time of trouble will find them unready. Jadi saudara yang tidak siap terhadap masa kesukaran di depan, maka saudara bisa hilang. Kenapa sekarang orang tidak suka belajar nubuatan? Itu GC, Great Controversy, halaman 594, paragraf yang kedua. That time has fully come. Waktu itu telah tiba. Banyak orang yang tidak ingin kebenaran Alkitab, sebab kebenaran itu mengintervensi keinginan yang penuh dosa. Jadi kenapa saudara tidak suka belajar Alkitab? Karena Alkitab menegur dan mengintervensi dosa saudara. World loving heart, hati yang mencintai dunia, duniawi banget. Dan setan mensuplai penipuan dengan apa yang mereka cintai. Kalau saudara suka gadget, maka Satan will supply the deception which they love. Jadi kalau saudara cinta kepada ini bisa dipakai oleh setan. Jadi bahaya saudara-saudara yang yang hobi-hobi. Saya pernah tahu ada orang Advent hobi badminton. Hobi badminton itu sampai mengorbankan istri. Main sampai jam 1, jam 2. Pulang dikunci sama istri. Jangan pulang, tidur saja di lapangan badminton. Saya pernah menyaksikan itu. Tidak boleh pulang dia. Sekarang juga hobi nonton bola. Karena di Eropa mainnya itu dini hari. Nonton bareng, tinggalkan rumah, pergi nonton. Saudara-saudara, ini gangguan-gangguan terhadap apa yang kita cintai. Jadi hati-hati. Oke. Sekarang kita lihat kepada map atau kepada chart kronologi dari hari-hari terakhir. Tapi nanti saya akan konsentrasi di shaking time. Jadi tak kelihatan ya. Oke. Mungkin lebih baik supaya singkat. Ini adalah bentuk panjangnya, tapi sudah saya crop. Saya crop begini. Jadi per bagian. Jadi akhir zaman atau bukan akhir zaman. Beda ya akhir zaman dengan zaman akhir. Kalau zaman akhir itu adalah time-nya, time of end. Tapi kalau akhir zaman, end of time. Kita sekarang adalah time of end. Tapi nanti waktu Yesus datang yang kedua kali itu end of time. Itu akhir zaman. Sekarang kita zaman akhir, jadi kita di zamannya. Dan zaman akhir itu dimulai tahun 1798. Setelah itu kepausan ditahan, kemudian ada seruan pekabaran malaikat pertama, seruan pekabaran malaikat kedua, dan seruan pekabaran malaikat ketiga tahun 1844 sampai akhir zaman. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Event yang pertama, tahun 1798 disebut dengan time of the end. Itulah disebut dengan Paus telah
kehilangan kuasanya. Karena dia di penjara, jadi tidak lagi bisa agama dan negara bersatu. Ya, negara dan agama tidak bisa bersatu, dipisah. Dan buku Daniel mulai dibuka meterainya. Dan pengetahuan akan bertambah. Pengetahuan apa? Pengetahuan bertambah-tambah itu ada dua makna. Satu adalah pengetahuan tentang Alkitab, dan yang kedua adalah pengetahuan IT. Itu mulai tahun 1798 seterusnya meningkat karena ada revolusi industri dan juga ada pelajar-pelajar nubuatan. Oke, kita langsung saja ke tahun 1844. Event yang kedua tahun 1844. Ada apa yang terjadi pada tahun 1844? Kekecewaan besar, great disappointment. Lalu di situ kita tahu peristiwanya, Yesus berpindah dari bilik yang suci ke maha suci. Lalu dimulai dengan penghakiman pemeriksaan. Lalu itulah akhir dari nubuatan 2300. Dan setelah tahun 1844 dimulailah dengan the remnant church. Siapa remnant church itu? Gereja yang sisa itu siapa? Kita. Saudara dan saya ini adalah gereja yang sisa. Setelah ini tidak ada lagi gereja lain. Jadi Tuhan datang di gereja ini, di zaman kita ini. Hanya apakah kita waktu hidup atau nanti anak kita yang menyaksikan kedatangan Tuhan. Oke. Itu pekabaran malaikat pertama tahun 1840 sampai 1844. Saudara tahulah itu ya. Pekabaran malaikat pertama Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Kemudian pekabaran malaikat yang kedua itu ayat seterusnya, ayat 8. Lalu pekabaran malaikat ketiga itu dimulai pada tahun 1844 summer atau pada musim panas. Dan pekabaran tiga malaikat itu kelak akan ditutup. Dan pekabaran tiga malaikat itu akan ditutup tidak lama. Tidak lama lagi. Dan penduduk bumi ini akan harus hidup tanpa perantara. Itu yang disebut dengan penutupan pintu kasihan. Kalau kita sekarang hidup, ini masih ada yang jadi perantara kita, yaitu Tuhan Yesus. Tapi nanti pada waktu 7 bala atau 7 malapetaka, kita tidak lagi punya pengantara. Setiap orang harus hidup sesuai dengan iman dan hidupnya kepada Tuhan. Beruntungnya mereka yang akan lewat dari 7 malapetaka itu sudah dimeteraikan. Jadi zaman ini adalah zaman pemeteraian. Nah, sekarang kita masuk ke shaking time. Sebelum kedatangan Tuhan, di dalam gereja ada shaking time. Saya mau tanya kepada saudara-saudara. Masa penggoncangan. Masa penggoncangan itu sebelum pada kedatangan Yesus yang pertama dan pada kedatangan Yesus yang kedua akan sama-sama terjadi. Mari kita baca dulu masa penggoncangan yang terjadi, shaking time, pada kedatangan Yesus yang pertama. Tidak ada di slide, kita buka di Alkitab, Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6.
Yohanes pasal 6 ayat 60. Boleh dibaca yang sudah menemukan. Jadi pada zaman Yesus datang yang pertama, banyak orang yang tergoncang imannya, termasuk para murid. Dan penggoncangan itu terjadi karena dianggap perkataan Yesus keras. Saya mau tanya saudara-saudara, ada enggak di antara kita yang senang kalau khotbahnya menegur dosa kita? Banyak orang tergoncang, ini nyindir saya ini pendeta. Tapi sesungguhnya pada zaman Yesus hidup, murid-murid pun Yesus templak. Dan bagi mereka, teguran Yesus itu mendatangkan apa? Shaking condition. Lalu, ayat 64. Oh, luar biasa. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia dan siapa yang tidak percaya. Lalu ayat 66. Mulai waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Betul ya? Jadi terjadi shaking time. Shaking time. Pada kedatangan Yesus yang kedua kali, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali pun akan ada shaking time. Nah, saya akan perlihatkan kepada saudara slide ini. Jadi kita hidup di satu masa, yaitu sekarang ini, yang namanya shaking time atau masa penggoncangan. Dan saat inilah kita harus mulai berpikir untuk country living. Sorry, saya tidak selalu sepakat dengan praktek yang diadakan sekarang ini mengenai country living. Tapi country living yang benar saya sepakat. Tapi ada waktunya, tiba waktunya kita perlu meninggalkan kota. Dan ini adalah tanda bahwa kita sekarang hidup moving out of cities. Saudara tidak dipersalahkan bekerja di kota. Tapi kalau saudara punya dana lebih, saudara boleh cari sepetak tanah untuk persiapan masa kesukaran. Tapi jangan sekarang tinggalkan. Saya punya anggota pada waktu terjadi COVID melakukan country living membabi buta. Dia bawa 3 keluarga besarnya, dia tinggalkan kota di salah satu kota di Jawa Tengah. Lalu dia bawa keluarganya ini pergi ke Sumatera, lalu tinggal di hutan-hutan seperti tempatnya teroris yang sulit sinyal. Lalu dia mengatakan kepada keluarganya, Tuhan itu mau datang. Ini tanda bahwa penyakit COVID ini adalah tanda bahwa kita harus meninggalkan kota. Dia tinggalkan, tapi di sana saudara-saudara tidak betah orang keluarga yang dibawa itu. Terus mengontaklah kepada salah satu anggota kita, kalau boleh saya diongkosi pulang. Karena saya tidak betah di sini. Dan katanya Tuhan mau datang, mana? Tidak datang-datang. Jadi akhirnya sebagian anggota iuran, lalu membawa, ada beberapa keluarga yang merasa menganggap bahwa doktrin country living ini menyimpang. Lalu akhirnya apa? Pergi, pulang lagi ke Jawa Tengah. Lalu ada lagi orang yang country living di tempat kami,
country living, tidak mau gereja. Tidak mau gereja. Gerejanya online, tidak tahu ikut online-nya siapa. Mungkin Randy Tauran, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, ketika dia berada di tempat yang sunyi, lalu ada orang Advent lain menemukan tempat sunyi itu dan membangun tempat tinggal, maka orang ini bilang, saya mau jual tempat saya mau cari lagi tempat yang lebih sunyi. Jadi dia anggap kalau dia punya tetangga walaupun Advent, itu dianggap apa? Dianggap sudah rame, jadi harus tinggalkan rumahnya dan dia mau jual, dia mau cari tempat yang lebih sepi lagi. Waduh, apakah ini? Dia tidak mau terafiliasi dengan jemaat, tidak mau. Jadi ini ya, shaking time, moving out of the cities, lalu proclaim the third angel message, lalu akan ada di masa ini counterfeit reformation. Itu yang tadi disebutkan oleh Pak Dokter, ya, bahwa akan ada kebangunan rohani palsu. Lalu preach the gospel to every nation. Nah, ini yang paling penting, replicate God's character in our life. Kita harus menduplikasi, mereplikasi karakter Tuhan dalam hidup kita. Baru setelah itu kita akan belajar firman Tuhan lebih sungguh-sungguh untuk final, krisis final. Nah, saya ajak saudara baca dulu Amos 9 ayat 9. Boleh dibaca Amos 9 ayat 9. Kita harap kita akan selesai di jam 5. Kalau saudara ada pertanyaan, kita akan diskusi. Amos 9 ayat 9. Tuhan mengatakan dia akan mengayak, dia akan shifting umatnya supaya umatnya ini apa? Tulen dan setia. Lalu mungkin langsung saja ke, saya pilih ayat 2 Petrus 3 ayat 17. Ini peringatan Tuhan untuk kita. 2 Petrus 3 ayat 17. Jangan kehilangan peganganmu yang teguh, karena akan ada shaking time. Kelihatan nggak ya? Saya kok kabur ya, atau mata saya yang sudah? Kepadaku diperlihatkan tentang umat Allah dan menyaksikan mereka terguncang hebat. Setan telah turun dengan kekuatan yang besar untuk bekerja dengan semua kebohongan, kepalsuan di antara mereka yang binasa, dan segala sesuatu yang dapat digoncang atau digoncangkan dari hal-hal yang tidak dapat digoncang. Tuhan akan datang segera dan kita sedang memasuki adegan-adegan malapetaka. Agen-agen setan meskipun tidak terlihat bekerja untuk menghancurkan kehidupan manusia. Saya melihat bahwa kita sekarang berada pada masa penggoncangan. Masa penggoncangan harus segera dilakukan untuk
memurnikan jemaat. Tuhan sedang menggeser atau mengguncang umatnya. Dia akan memiliki gereja yang bersih dan kudus. Tuhan telah menyediakan sarana untuk menjaga gereja tetap murni. Luar biasa. Jadi gereja kita sedang digoncang. Mungkin saudara-saudara melihat di lain tempat ada kepemimpinan, ada gangguan dalam gereja. Biasa, jangan heran. Itu untuk membuktikan apakah iman saudara murni atau tidak. Aku bertanya tentang arti penggoncangan yang telah aku lihat dan dinyatakan kepadaku bahwa itu disebabkan oleh kesaksian langsung atau straight testimony. Mereka akan bangkit untuk melawan pekabarannya, dan inilah yang akan menyebabkan pengguncangan di antara umat Allah. Maksudnya adalah testimoni itu siapa? Testimonies of Christ itu apa? Roh nubuat. Kalau saudara suka baca roh nubuat, maka roh nubuat akan menegur dosa saudara. Dan kalau saudara tidak siap ditegur, saudara tergoncang. Ya saudara-saudara, kita belum bisa vegetarian pure ya. Tapi jangan pernah ada orang Advent yang mengejek ajaran reformasi kesehatan. Kalau kita belum bisa, no problem. Hidup kita ini kan masih bertumbuh. Tapi jangan pernah mengejek pekabaran reformasi kesehatan. Karena pekabaran reformasi kesehatan adalah etalase gereja kita. Coba beberapa kali saya ketemu sama orang non-Advent. Lalu mereka bertanya kepada saya, "Bapak dari mana?" "Saya dari gereja Advent." "Oh, yang tidak makan daging itu ya?" Waduh. Jadi orang menilai Advent itu tidak makan daging. Walaupun dalam keterbatasan pengetahuannya, kita kan bisa makan daging dalam keadaan tertentu. Karena kita diajar oleh Tuhan bukan sekedar meninggalkan makan daging, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah self control. Karena ada banyak orang yang tinggalkan daging, tapi self controlnya tidak terkendali. Orang yang paling emosi bukan salah vegetariannya, tetapi kadangkala kita belum sampai ke titik itu. Tapi kalau firman Tuhan melalui buku Roh Nubuat mengatakan, you mesti berubah, berterimalah kepada pekabaran itu. Kalau belum, berdoa saja sama Tuhan, agar tiba waktunya saudara bisa melakukannya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Tuhan akan membangkitkan umatnya. Jika cara lain gagal, nah ini dia. Ajaran sesat, perpecahan dan kemurtadan akan datang di antara mereka, yang akan menampi mereka memisahkan sekam dari gandum. Jadi saudara-saudara, jangan lupa di gereja kita ada beberapa ajaran yang menyimpang. Saudara tidak tahu apakah sampai sini pengajaran anti Trinitas? Pernah dengar ajaran anti Trinitas? Karena di Jawa Tengah masuk anti Trinitas. Advent. Dan mereka sangat menggebu-gebu dalam upaya itu dengan berdalih bahwa para pionir kita, James White, Joseph Bates, adalah anti Trinitas. Jadi mereka beranggapan bahwa gereja Advent yang sekarang sudah murtad. Karena tidak kembali kepada iman para pionir. Iman para pionir itu adalah Unitarian. Yaitu kalau boleh kita bilang sekarang itu namanya istilahnya Duinitas.
Karena Roh Kudus tidak dianggap pribadi, bukan dianggap Tuhan, bukan dianggap oknum ketiga dari kealahan. Itu hanya the power, hanya kuasa, tapi bukan oknum atau pribadi ketiga dari kealahan. Lalu duinitas itu adalah Bapa lebih tinggi daripada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu diperanakkan. Wah, luar biasa. Diperanakkan. Jadi dianggap bahwa keilahian Yesus itu adalah diberikan Bapa kepada Yesus. Jadi yang tertinggi Allah yang sejati itu hanya satu, yaitu Allah Bapa. Itu masuk, saudara. Saya tidak punya cukup waktu. Kalau nanti ada kesempatan retreat atau apa, lalu kita akan belajar mengenai doktrin yang dikupas itu. Termasuk ayat-ayat apa yang dipakai, supaya kalau kita didatangi oleh orang-orang yang begini, kita tidak langsung gampang murtad. Davidian itu kandangnya termasuk di Jawa Tengah. Ada banyak umat Jawa Tengah yang didatangi oleh kaum Davidian supaya keluar dan menganggap bahwa gereja kita ini gereja yang harus ditinggal. Cukup sedih, saya punya anggota di salah satu gereja yang berpamitan secara online kepada majelis secara online pakai video call. Declare bahwa hari ini saya meninggalkan gereja Advent dan saya sekarang tidak lagi menjadi anggota gereja Advent. Jadi gereja mana? Kami gereja Tuhan. Di mana? Mereka berlindung di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul mereka bikin country living. Lalu mereka anak-anaknya sekolah online. Lalu mereka berkebun dan menyatakan gereja kita adalah gereja Babel. Ngeri kali. Padahal anggota ini anggota yang berpotensi, I think. Tapi karena tidak punya pemahaman yang benar akan firman Tuhan, tergoncang. Jadi saudara-saudara, gereja rame itu menyenangkan. Tapi jangan lupa, apakah betul kita adalah gandum atau sekam? Kalau kita gandum, adanya angin-angin pengajaran yang datang, no way, no problem. Tapi kalau saudara tidak punya iman yang kuat, terseret. Terseret. Saya tidak tahu kenapa Jawa Tengah jadi sasaran itu. Mungkin perlu banyak Pak, dikuatkan dan didoakan. Apakah Jawa Tengah dianggap kurang edukasi begitu ya? Saya kalau di Jakarta sulit ditembus, tapi ke Jawa Tengah gampang begitu. Ajaran-ajaran palsu masuk ke dalam gereja. Ketika masa penggoncangan datang dengan memperkenalkan teori-teori palsu, maka para pembaca yang dangkal ini berlabuh kemana-mana. Seperti pasir yang mudah bergeser, mereka meluncur ke posisi apapun yang sesuai dengan tenor atau nada perasaan yang pahit. Jadi gampang kecewa. Di gereja Taman Harapan tidak suka, pindah ke Makarios. Tidak suka di Makarios, pindah ke Eklesia. Tidak suka di Eklesia, pindah. Ini hanya apabila saudara menjadi anggota gereja secara tetap, maka saudara bisa menggunakan saudara punya karunia rohani. Tapi kalau saudara pindah-pindah GKJ, gereja Kristen jalan-jalan, saudara tidak akan pernah memanfaatkan atau memberdayakan karunia rohani. Saya ada satu anggota jemaat juga bingung dia anggotanya kemana Pak. Waktu anaknya sakit, bingung siapa yang mau melayani anaknya. Karena dia bingung. Dia kadang gereja di Solo, kadang dia gereja di Pekalongan, kadang dia gereja di Jogja. Jadi dia tidak jelas dia punya gembala. Jadi waktu anaknya sakit, telepon ke kantor.
Pak, boleh nggak doakan anak saya? Wah, hebat sekali Bapak. Bapak, kalau perkumpulan itu namanya under mission. Ada namanya KOP. Ini keluarga tapi KOP. Ini luar biasa saudara-saudara. Ya, tapi saya tidak tahu apa motifnya dia keliling. Mungkin saja dia merasa tidak ada tempat yang nyaman. Dan memang di gereja Advent tidak ada yang tempat yang nyaman saudara. Even saudara di sini akrab, baik. Tapi ada saja yang bisa mengecewakan. Itu sebabnya apapun yang terjadi, saudara harus tetap bertahan di gereja ini. Betapapun lemahnya gereja ini. Karena ini adalah gereja sebagai biji mata Tuhan. Saudara boleh kecewa lihat pendeta Glenn. Saudara boleh kecewa lihat saya. Apa yang kami ajarkan A, apa yang kami lakukan B. Apa yang kami ajarkan A, yang kami lakukan Z. Tapi itu tidak bisa membuat saudara menjadi lemah. Tidak boleh. Saudara harus seperti batu karang yang tidak tergoncangkan. Ketika badai mendekat, suatu kelas yang besar yang telah menyatakan iman kepada pekabaran malaikat ketiga tetapi belum disucikan melalui ketaatan terhadap kebenaran akan meninggalkan posisi mereka. Wah. Jadi tidak serta-merta saudara punya surat baptisan, masuk keanggotaan saudara di ACMS, saudara tidak meninggalkan posisi ini. Kita doakan 4 ketua bertahan sampai kesudahan. Walaupun ketua, mungkin pendeta Glenn tahu inilah. Dulu ada ketua di Jawa Tengah, ya, yang punya gebetan. Lalu didisiplin sama pendetanya. Kemudian bikin ajaran baru. Dan mendirikan gereja yang namanya Jemaat Allah Global Indonesia. Dan mereka mendirikan kelompok agama ini bingung. Kadang bersabat, kadang berminggu. Lalu yang khotbah dipanggil dari mana-mana. Yang Trinitarian, yang Unitarian. Pernah saya mau diajak khotbah di situ, saya bilang sorry. Daripada iman saya tergoncang, saya tidak mau. Terima kasih, terima kasih. Oh ya, kita terima siapa saja, saksi Yehova kita terima. Loh, ini gimana? Dan foundernya adalah mantan ketua gereja kita, ketua jemaat. So I pray for elders untuk jemaat ini. Ya, jangan sampai masalah pembangunan saudara langsung pecah. Lalu akhirnya saudara Pak, tinggalkan gereja ini. Bahkan bikin aliran baru Pak. Kalau tadi Jagi Jemaat Allah Global Indonesia. Tapi Tuhan tuh baik sama dia. Udah tua Pak, teman-temannya udah pada mati, tapi dia belum mati. Saya berpikir Tuhan masih beri kesempatan dia untuk bertobat. Karena seandainya dia bertobat, ini keluarga besarnya dan orang-orang yang bernaung di bawah dia bisa comeback. Tapi kita tidak tahu. Tapi yang mau saya tekankan adalah di sini, bahwa kita sekalipun nama kita tercatat dalam buku jemaat, tapi kalau kita tidak kuat dalam iman, kita bisa tergoncang. Orang-orang yang bertalenta dan menyenangkan, yang pernah bersuka cita dalam kebenaran, menggunakan kekuatan mereka untuk menipu, untuk menyesatkan jiwa. Mereka itu menjadi musuh yang paling pahit di antara mantan saudara-saudara mereka. Jadi hati-hati saudara-saudara, supaya kita hati-hati terhadap masa penggoncangan. Penggoncangan yang hebat telah dimulai dan akan terus berlangsung. Dan semua akan tergoncang keluar, yaitu mereka yang tidak mau berdiri teguh dan berani untuk kebenaran, serta rela berkorban untuk Allah dan pekerjaannya. Jadi kalau saudara tidak mau membantu pekerjaan Tuhan, ingat warning ini. Ya, ini dia. Akan terguncang keluar, yaitu mereka yang tidak mau berdiri teguh dan tidak berkorban untuk Allah
dan pekerjaannya. Jadi bagaimana supaya saudara tidak keluar? Aktif. Kalau saudara menengwai, kata orang Jawa, meneng-meneng saja, gampang sekali tergoncang imannya. Jadi semakin saudara aktif melayani Tuhan, semakin teguhlah iman saudara. Pada masa itu selama perlawanan musuh, maka kelas konservatif yang dangkal dari anggota kita akan meninggalkan imannya. Ada juga konservatif, sok-sok fanatik, tapi dangkal. Ini saudara ingat, ketika pemberontak membentangkan panji mereka, berkumpullah semua orang yang tidak puas. Ini hati-hati saudara, sifat tidak puas. Semua yang cacat rohani, yang lumpuh, yang ngambek, dan yang buta, menyatukan pengaruh mereka untuk menyebar dan menabur perpecahan. Jadi tolong ya, jangan suka apa? Ngambek. Diganti jadwal khotbah, muring-muring. Disuruh jadi protokol, diganti, muring-muring. Jangan mudah ngambek lah saudara-saudara. Jangan childish lah. Kita ini orang dewasa. Sudah lama dibaptis dalam kebenaran, jangan childish. Jadi anak-anak muda tolonglah ya. Belajar banyak. Jangan mudah ngambek. Sifat ngambek itu sangat-sangat tidak disukai. Semua yang ingin menarik diri dari tubuh itu akan punya kesempatan. Sesuatu yang akan timbul untuk menguji semua orang. Waktu penampian yang besar tepat ada di depan kita. Orang-orang yang iri hati, nah ini, cemburuan, yang kerjanya cari kesalahan, yang mengamat-amati kejahatan, akan diguncang keluar. Ya, ini autokritik buat kita. Kita tolong jangan jadi pendakwa untuk saudara-saudara kita. Tapi di gereja selalu ada. Tapi mudah-mudahan di Taman Harapan tidak ada jenis makhluk hidup seperti ini. Tidak ada ya. Ini semua baik, tidak ada cari-cari salah. Karena tidak adanya penganiayaan, maka telah masuk ke dalam barisan kita orang-orang yang tampaknya baik. Dan kekristenan mereka tidak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi siapa yang tahu jika penganiayaan harus muncul, mereka akan keluar dari kita. Saya cerita kepada saudara, satu kali kebaktian dilaksanakan di sebuah gereja yang megah. Lalu tiba-tiba serombongan teroris memakai pistol mereka, senjata mereka, dan menembaki seluruh jemaat dengan membabi buta. Pendeta di mimbar itu gemetar. Tapi semua orang dalam jemaat itu berhamburan keluar. Karena kalau tidak hati-hati, mereka kena peluru nyasar. Jadi jemaat itu terhambur keluar. Lalu yang tinggal adalah para lansia, Pak. Yang muda-muda kan kabur. Kemudian teroris itu tetap dengan menggunakan topengnya, berkata dari depan pintu, "Pendeta, teruslah berbicara. Teruslah berbicara. Karena saya dan kami telah mengusir orang-orang munafik dari gereja ini." Lanjutkan, itu hanya gertak sambal. Bayangkan gereja yang penuh, yang tinggal hanya lansia dan anak-anak kecil yang tidak bisa lari dan pendeta. Tapi semua pada kabur semua.
proceed, continue your sermon, pastor. Karena kami sudah mengeluarkan orang-orang munafik dari gereja ini. Jadi kadang-kadang kita ini kelihatan saleh semua. Karena apa? Belum ada persekusi, belum ada aniaya. Maka saudara dan saya harus teguh dalam iman, supaya walaupun ada persekusi, saudara tetap bertahan dalam kebenaran. Setiap orang yang egois dan tamak, ini Pak, akan ditampi keluar. Jadi kalau saudara murah hati sama pekerjaan Tuhan, hopefully you will stay in the church until second coming of Christ. Jadi jangan egois dan tamak. Yesus akan segera datang. Kita ini cuma dititipi harta, tapi itu digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Ketika hukum Allah tidak diindahkan, maka gereja akan ditampi oleh pencobaan yang bernyala-nyala. Dan proporsi bagian yang lebih besar dari kita diperkirakan sekarang akan memberi perhatian kepada roh-roh iblis dan doktrin setan-setan. Tidak di Taman Harapan. Ini para pendeta, Pak. Kami juga perlu berhati-hati. Para pendeta yang telah memberitakan kebenaran dengan semangat, satsmi, dan sungguh-sungguh bisa murtad dan bergabung dengan barisan musuh kita. Tetapi apakah hal ini berarti mengubah kebenaran Allah menjadi bohong? Iman dan perasaan manusia bisa berubah, tetapi kebenaran Allah sama sekali tidak pernah. Orang jahat akan menyerahkan dirinya untuk percaya pada khayalan bahwa mereka bisa menjadi orang jahanam. Orang-orang ini akan mengenakan jubah ketulusan tapi menipu jika memungkinkan orang-orang yang terpilih. Akan sering terjadi kemurtadan atas orang-orang yang menduduki posisi yang bertanggung jawab. Pertanyaan, spekulasi, dan hal-hal yang tidak penting akan menempati pikiran, dan kemudian akan ada perdebatan dan perjuangan tentang firman-firman, lalu menyajikan opini yang berbeda tentang hal-hal yang tidak perlu atau tidak penting. Jadi debat-debat kusir untuk hal-hal yang tidak penting, tidak perlu. Kadang-kala kita bertanya, ya, nanti kalau kita di sorga ini, rambut kita tumbuh enggak? Nah, ini tidak perlu ditanya lah. Ya, memang harapan saya kita pulih, Pak, ya. Tapi apakah ditanya, Pak Pendeta, apakah di sana? Kadang-kadang bertanya. Ada lagi yang bertanya sama saya, Pak, Adam itu punya pusar enggak? Kalau kita, ya ada pusar kan karena kita dilahirkan dari ibu kita. Tapi Adam punya tali pusar enggak? Ngapain kayak gini ditanyain? Dan ada di gereja, di sekolah sahabat, kelas sekolah sahabat yang bertanya aneh-aneh. Ada yang bertanya, kira-kira kulitnya tetap enggak? Bisa enggak saya berubah jadi mancung? Bisa enggak kulit saya seperti bintang film? Macam-macam. Tidak perlu ditanya, tidak penting. Kita harus berjaga dan berdoa. Kita harus memperhatikan pekerjaan musuh kita. Kalau tidak, mereka akan memperoleh kesempatan menyesatkan jiwa-jiwa. Dengan kebijaksanaan Kristus haruslah kita mencari jalan untuk menggagalkan tujuan mereka. Tapi pada waktu yang sama janganlah kita biarkan mereka mengalihkan perhatian kita dari tugas agung kita. Tuhan tidak memberikan kepada satu orang terang baru yang bertentangan dengan kepercayaan sidang yang sudah dikukuhkan. Maka saya sudah katakan tadi bahwa anti-trinitas itu mengatakan bahwa dulu gereja Advent itu doktrinnya itu pertama 7. Kemudian berkembang menjadi 20. Kemudian berkembang menjadi 27. Lalu berkembang menjadi 28. Lalu mereka berkata, ini gereja Advent ini sudah tidak benar ini. Jadi kita harus kembali lagi ke
pionir mula-mula. Gereja kita sudah murtad, gereja kita sudah Babylon. Ini next kita lewatkan. Mereka yang bangkit untuk memproklamirkan pekabaran atas tanggung jawab mereka sendiri, yang membuat pernyataan bahwa mereka telah diajar dan dipimpin oleh Tuhan, tetapi yang mempunyai tujuan pokok merobohkan apa yang sudah dibangunkan Tuhan selama bertahun-tahun, bukanlah apa itu? Melakukan kehendak Tuhan. Ketahuilah, orang-orang ini berada pada pihak penipu besar. Janganlah percaya kepada mereka. Mereka telah bersekutu dengan musuh Tuhan dan musuh-musuh kebenaran. Mereka akan mencemoohkan jabatan kependetaan. Saudara-saudara, apa sih yang menjadi latar belakang dibuatnya offshoot? Davidian muncul karena apa? Mencemooh jabatan kependetaan. Pokoknya semua aliran yang mencemooh pekerjaan kependetaan dapat kita pastikan berasal dari si jahat. Pendeta itu harus kita respect, harus kita hormati. Pendeta juga manusia. Tapi bukan berarti pekerjaannya atau tindak lakunya seperti manusia lalu ini tidak benar lagi. Yang bahaya itu stereotip. Kalau ada satu pendeta cabul, lalu dianggap semua pendeta cabul, itu stereotip, generalisasi. Kan bahaya begitu. Tapi kalau ada seperti itu, kalau saudara perhatikan, ada itu orang-orang Davidian datang, jelek-jelekan pendeta. Anti-trinitas datang, Godhead datang, jelek-jelekan para pendeta. Selalu pendeta-pendeta dijelek-jelekan. Dan dikatakan di situ, palingkanlah dirimu dari mereka. Janganlah mengadakan hubungan dengan pekabaran mereka. Betapapun seringnya mereka mengutip roh nubuat atau testimonis yang dipakai mereka untuk membentengi diri mereka. Janganlah terima mereka, karena Tuhan tidak menyuruh mereka melakukan pekerjaan ini. Oke, kita lanjutkan. Ini, saudara tolong ya, di paling bawah itu. Pekabaran yang menyebutkan bahwa sidang MHK sebagai Babylon bukanlah pekabaran dari malaikat ilahi manapun. Kita sekarang tidak boleh memasuki organisasi baru manapun, karena itu artinya apa? Murtad dari kebenaran. Jadi mati hidup di mana, Oma? Mati hidup di mana? Gereja Advent. Betapapun gereja ini penuh persoalan, mati hidup di gereja Advent. Oke, kita percepat saja. Setelah itu kita akan memasuki, setelah shaking time, kita akan menghadapi Sunday Law, lalu Little Time of Trouble, lalu setan akan memalsukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian setan akan mengizinkan atau membuat orang mati bangkit dan gentayangan di hadapan orang benar. Kemudian nanti tanda binatang itu diberikan. Kemudian terjadi seruan nyaring. Dan setelah itu apa? Hujan roh akhir. Setelah hujan roh akhir, kita masuk ke penutupan pintu kasihan. Pada waktu penutupan pintu kasihan, Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Dan semua nasib saudara dan saya sudah final. Apakah Pak Pender selamat? Sudah final. Dan umat Tuhan sudah dimeteraikan. Waktu Yesus keluar dari bilik yang maha suci, kita sudah dimeteraikan. Dan orang-orang
setan mendapat tanda binatang. Dan roh Allah sudah ditarik. Dan Yesus meninggalkan ruangan yang maha suci dan mulailah terjadi apa? Malapetaka. Seperti itulah yang terjadi kepada Mesir. Tapi kalau di Mesir 10, kalau di akhir zaman 7 tulah. Kemudian setelah itu Yesus datang, setelah penutupan pintu kasihan, setelah 7 tulah, maka kedatangan masa kepicikan Yakub, kemudian dekret kematian yang kedua, kemudian masa kepicikan Yakub tiba. Kemudian kedatangan Yesus yang kedua kali. Setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, yang terjadi adalah special resurrection. Ini orang-orang yang menganiaya Yesus dibangkitkan. Kemudian orang-orang jahat dan nabi-nabi palsu, ya, itu akan bersatu, namanya perang Harmagedon. Dan Tuhan mengumumkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, orang benar yang mati dibangkitkan, 144.000, yaitu membenarkan karakter Tuhan. Kemudian orang-orang jahat dibinasakan, dan kemuliaan Allah, oleh kemuliaan Allah, dan kemudian orang benar akan diangkat ke surga selama 1000 tahun. Kemudian selama 1000 tahun, apa yang terjadi? Yaitu penghakiman kepada orang jahat dimulai. Ini namanya check and recheck. Kenapa istri saya tidak masuk surga? Saya perlu cek. Kenapa saya tidak masuk surga? Istri saya perlu cek. Karena di surga ada 3 keheranan. Yang pertama, orang yang kita harapkan ada di surga tidak di surga. Orang yang kita tidak harapkan di surga ada di surga. Yang kedua, orang yang diharapkan di surga tidak di surga. Dan yang ketiga, mengapa kita bisa sampai surga? Itu 3 keheranan. Lalu di situ, di masa milenium itu, karakter Tuhan dinyatakan dengan benar. Kemudian setan dipenjara di bumi dan mendidik orang-orang yang diselamatkan untuk mengetahui kebenaran Alkitab yang tidak diketahui sekarang. Jadi kalau sekarang ini banyak ayat-ayat yang tidak dimengerti, jangan marahin pendeta, jangan marahin narasumber. Nanti tanya waktu Yesus datang yang kedua kali di 1000 tahun, saudara akan tahu kebenaran-kebenaran Alkitab yang ada. Kemudian setelah itu kota suci turun dari sorga. Lalu inilah setelah masa 1000 tahun, yaitu kota suci Yerusalem akan turun. Orang-orang jahat akan dibangkitkan dari kematian. Lalu orang jahat mengelilingi kota kudus. Kemudian api yang kekal menghancurkan orang jahat. Dan bumi dibaharui dan diciptakan kembali. Mari kita nyanyi dulu sebelum ada pertanyaan. Atau nanti pertanyaannya. Atau nyanyinya nanti saja. Sekarang kalau ada pertanyaan, mumpung masih ada waktu sampai pukul tutup sabat. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Iya, Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Sedang terjadi. Ya. Jadi apakah shaking time ini akan terjadi ke setiap hidup? Maksudnya keadaan yang menggoncang ini apakah
peristiwa penggoncangan itu maksud saya terjadi secara individu dengan keadaan-keadaan apapun itu, ya, atau sesuatu yang terjadi secara, ini bicara penggoncangan ini terjadi dalam jemaat. Jadi pertanyaan saya, apakah individu atau memang terjadi di jemaat? Ya, misalnya ada case jemaat dan akhirnya ada yang keluar. Nah, kemudian pertanyaan saya yang kedua, tadi pendeta sempat singgung tentang akhirnya setelah Roh Kudus diangkat, ya, firman diangkat, akhirnya orang yang baik tetap baik, orang yang jahat tetap jahat. Nah, berpikir logika, artinya kalau Roh Kudus sudah diangkat, sudah tidak ada lagi pernyataan dosa. Dosa artinya orang, ya apakah kita memang sudah otomatis tahu itu dosa? Karena yang kita paham selama ini adalah yang menginsafkan kita akan dosa adalah Roh Kudus. Ya. Tapi saat itu diangkat, ya. Bagaimana mungkin? Ini pertanyaan bayangan. Bagaimana mungkin orang akan tetap baik tanpa ada kuasa lagi di luar dari diri kita? Terima kasih. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, apakah shaking time itu terjadi secara individu atau bisa juga secara berjamaah atau secara lembaga? Dua-duanya, Pak. Saudara tahu apa yang terjadi ketika kedatangan Yesus pertama diberitakan? Apa yang terjadi dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi serta Herodes? Coba kita baca. Matius pasal 2 ayat yang ketiga. Atau mulai ayat 1 saja. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Dalam bahasa Inggrisnya disebut, when Herod the king heard this news, he was troubled. He was troubled and all Jerusalem with him. Jadi bukan hanya individu, tetapi Herodes bersama dengan para imam kepala ahli Taurat terkejut, disturb. Sebenarnya bukan terkejut, Pak, lebih tepat disturb. Kenapa? Karena Herodes Agung itu adalah Herodes yang ambisius. Dia pernah membunuh istrinya dan anaknya karena disinyalir berkolaborasi untuk menyingkirkan dia. Dia tidak peduli istrinya dan anaknya dibunuh karena dianggap akan mengadakan kudeta. Iya, makanya dia disturb. Kata yang dipakai bukan terkejut, surprise, tapi disturb. Dan dia khawatir Mesias yang dijanjikan itu akan menggulingkan pemerintahannya, sehingga dia disturb, dia terganggu. Dia mengalami kegoncangan, Pak. Lalu tadi yang sudah kita baca di Yohanes pasal 6, murid-murid Yesus juga mengalami penggoncangan. Jangankan murid-murid,
yang membaptiskan Yesus juga mengalami penggoncangan, Pak. Waktu Yohanes Pembaptis di penjara, dia berpikir Yesus akan tolong dia dan lepaskan dari penjara, betul? Tapi dia berpikir, mana Yesus itu yang kuberitakan? Lalu dia kirim orang kepada Yesus, engkaukah itu? Atau harus kami tunggu lagi orang yang diurapi itu? Lalu jawab Yesus, kembali beritakan kepada Yohanes, orang mati dibangkitkan, orang buta melek, dan kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada ini. Jadi yang membaptiskan Yesus pun mengalami kegoncangan. Tapi puji Tuhan, dia tidak kehilangan imannya kepada Yesus. Jadi kita juga secara individu bisa, Pak, keluar karena masalah-masalah yang terjadi. Lalu yang kedua, institusi, lembaga. Kenapa Nyonya White berkata bahwa gereja ini berlemah? Jadi kalau saudara lihat di gereja ini ada yang lemah. Bahkan di dalam struktural. Kami mohon saudara doakan kami. Supaya kami juga jangan mengalami kegoncangan. Dan saudara juga jangan melihat manusia. Karena sangat mudah manusia ini melemahkan kita. Jadi kalau kita datang ke gereja, mari kita konsentrasi, kita dengar suara Tuhan. Tidak peduli apa yang dikatakan oleh, apa yang dilakukan oleh teman-teman kanan kiri saudara. Itu. Ini saya kasih contoh. Dulu waktu saya misioneri, Pak, supaya ada cerita. Waktu saya ikut misioneri, saya ikut 1 triwulan sekali pertemuan distrik. Kebetulan pendeta distrik kami itu memegang 8 gereja. 1 triwulan sekali kumpul. Karena waktu itu saya masih misioneri, jadi saya dijatah oleh gembala jemaat untuk mendampingi pengkhotbah. Selama pendeta itu berkhotbah, mata saya terganggu. Karena di depan saya ada muda-mudi yang lempar-lemparan kertas. Dulu belum ada HP, dulu belum ada gadget, belum ada WhatsApp. Jadi anak muda satu di sini, satu di sana, lempar-lemparan kertas. I love you, kek, lempar. Lalu dia balas apa? Lempar lagi. Jadi waktu ibadah saya sangat terganggu dengan apa? Dengan kejadian itu. Lalu saya perhatikan, apa saya yang terganggu ini? Apakah hanya saya? Saya perhatikan ternyata ada setengah lusin pasang mata yang menyaksikan adegan tersebut. Lalu mereka kasih kode sama saya. Artinya ini anak muda ini bukannya ibadah malah lempar-lempar kertas, kan begitu. Kemudian khotbah selesai. Setelah selesai seperti tadi baris di depan. Selamat sahabat pendeta. Wah, semua pada bilang begitu kan. Selamat sahabat, mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang berkhotbah. Setelah itu saya di sampingnya kan. Selamat sahabat pendeta pendeta muda. Saya disebut pendeta muda waktu itu masih misionari tapi PhD. Yang akan datang. Jadi selamat sahabat pendeta. Pendeta muda. Lalu dari setengah pasang lusin mata itu menyalami saya. Selamat datang pendeta muda di klub kami. Klub apa saya pikir? Saya tidak pernah ikut klub basket. Saya tidak pernah ikut klub sepak bola. Lalu saya tanya, klub apa? Lalu orang itu mengatakan, selamat datang di klub kami, yaitu klub nonton orang di gereja. Jadi banyak orang datang ke gereja tidak mendengar firman Tuhan. Itulah sebabnya saya pukul jidat saya. Saya seharusnya ketika ibadah berlangsung, mata jasmani saya melihat kepada pengkhotbah dan mata rohani saya mendengar firman Tuhan.
Tapi karena saya tidak memperhatikan, hanya memperhatikan orang lempar-lemparan kertas, pulang ibadah saya tidak dapat apa-apa. Jadi saya kena goncang. Jadi hati-hati, bisa pribadi dan bisa berjemaah atau bisa berkelompok. Oke, begitu Pak. Jadi wajar. Ada pertanyaan lagi? Oh, yang kedua apa tadi ya? Oh ya, bagaimana mungkin orang bertobat kalau Roh Kudus ditarik? Pertanyaannya, apakah Tuhan itu tidak suka Roh Kudusnya berada di bumi ini? Dia pasti suka. Tetapi yang menjadi masalah, manusia menolak kehadiran Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sama seperti yang diumpamakan oleh Yesus, Pak. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku, dia akan membukakan pintu. Dan aku akan masuk bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Tidak dikatakan di situ barang aku berdiri di muka pintu dan mendobrak, enggak ada Pak. Tapi mengetuk. Artinya kalau pintunya dibuka, baru Yesus masuk. Roh Kudus juga begitu, dia tidak bisa mendobrak hati kita. Hanya apabila hati kita dibuka bagi dia, dia akan masuk. Nah, kalau ditutup Pak, ya dia pergi. Itu sebabnya bahasa yang dipakai oleh Ellen White, Roh Kudus ditarik perlahan-lahan. Sebetulnya tidak ditarik langsung, ditarik perlahan-lahan. Artinya Roh Kudus masih mencari orang yang mau menerima kehadirannya. Tapi pada waktu penutupan pintu kasihan, mereka telah menjadi keras hati. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu mau dikasih Roh Kudus banyak juga gak akan bertobat Pak. Ingat tanah liat Pak. Dan es. Sinar matahari yang turun ke atas dua benda itu ada dua reaksi. Kalau tanah liat, dia makin mengeras. Kalau dia es, mencair. Saudara punya hati apa? Tanah liat atau es? Kehadiran Tuhan seperti itu. Nah, si Fir'aun mengeraskan hatinya. Dia mengubah hatinya menjadi tanah liat. Sehingga matahari kebenaran, surya kebenaran itu membuat dia makin keras hati. Dan akhirnya apa Pak? Ya binasa. Bukan Tuhan tidak senang Fir'aun bertobat. Bukan Tuhan tidak senang orang-orang di akhir zaman ini. Karena Alkitab bilang apa? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tapi apa yang dianggap sebagai kelalaian adalah kesempatan yang Tuhan berikan agar makin banyak orang yang apa? Bertobat. Jadi sekarang mumpung Roh Kudus masih ada, bukalah hati kita. Karena kalau tiba waktunya, pintu kasihan ditutup, Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Saudara tidak punya kemauan lagi untuk bertobat. Dan bagi orang benar sudah jadi karakter, kebiasaan, makanya dimeteraikan. Perbuatan baik sudah menjadi habit. Dan habitual ini harus dilatih setiap hari. Kita tidak mungkin menjadi orang suci di surga tanpa terlebih dahulu menjadi orang suci di dunia ini. Kita tidak mungkin menjadi orang jujur di surga tanpa menjadi orang jujur terlebih dahulu di bumi ini. So today is apa? Build your character setiap hari. Jadi bukan Tuhan yang menarik Roh Kudusnya Pak, karena tidak mau lagi, tidak mau lagi manusia menerima kehadirannya. Itu Pak. Semoga memberi pencerahan.
Itu maksudnya diangkat dari antara orang jahat, Pak. Ya. Jadi diangkat dari antara orang jahat, bukan diangkat dari orang benar, Pak. Diangkat dari antara orang jahat. Jadi kalau saudara baca konteks Alkitab dan konteks buku Maranatha, Roh Nubuat, Roh Kudus ditarik perlahan-lahan itu di antara orang jahat. Yang terjadi adalah orang itu makin beringas. Tapi orang kudus, ya karena Roh Kudus berdiam di dirinya, dia makin setia dan makin tekun. Jadi diangkat dari antara orang jahat. Bukan diangkat dari semua orang, tapi diangkat dari antara orang jahat. Ya, ada lagi? Mari Pak, ada yang di belakang dan ya. Sandelo. Iya. Pertanyaan itu memang menimbulkan rasa penasaran, tetapi tidak menemukan jawabnya. Ya, kita tidak tahu kapan itu Sandelo dimulai. Yang jelas, Pak, dimulai dari Amerika. Karena dia yang akan menjadi contoh. Setelah itu diikuti oleh bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain. Biasalah, dia akan trendsetter. Amerika itu trendsetter. Apapun model dari sana diikuti oleh bangsa-bangsa di luar Amerika. Jadi demikian juga dengan Sandelo. Dia akan berlaku nasional, setelah itu internasional. Jadi bagaimana itu bisa terjadi? Belum tahu, Pak. Saya belum bisa memprediksi dan berapa lama. Tapi yang jelas Alkitab memberikan jawaban, jika waktu tidak dipersingkat, maka banyak orang benar yang hilang. Artinya Tuhan dalam maha kasih-Nya memberikan kesempatan kepada kita untuk diizinkan mengalami Jacob's trouble atau masa kesukaran, tapi singkat, Pak. Kalau tidak nanti kita yang bisa murtad, Pak. Jadi berdoalah supaya pada waktu itu tiba kita kuat jasmani dan rohani, Pak. Gitu. Ya, belakang, Pak. Pertanyaan saya, Pak Pendeta, tentang ada dua pertanyaan saya sebenarnya. Pertama adalah malaikat, pekabaran 3 malaikat. Dikatakan bahwa malaikat itu turun dari langit dan terbang di atas langit. Apa maksudnya itu? Kenapa tidak ke bumi? Karena manusia itu di bumi. Ya, yang kedua tentang meterai. Kalau saya suka baca-baca itu peristiwa-peristiwa akhir zaman itu banyak sekali di sana meterai. Ada meterai mengenai Sabat, terus ada meterai di dahi, terus ada meterai malaikat yang memberikan meterai itu. Kemudian ada dikatakan Tuhan memberikan meterai. Tuhan memberikan meterai, malaikat juga memberikan meterai, terus ada malaikat dikatakan akan diberikan meterai di dahi mereka. Kemudian meterai alai itu adalah hari Sabat. Apa maksudnya, Pak Pendeta? Jadi banyak meterai juga rupanya. Ada dua, Pak, ya.
Yang pertama, malaikat yang terbang di atas langit. Pertama Pak, itu adalah simbol. Untuk memahami kitab Daniel dan Wahyu, maka kita harus memahami kitab-kitab selain kitab Daniel dan Wahyu. Kitab Daniel dan Wahyu seringkali disebut kitab apokalipsis. Apokalipsis itu adalah sebuah kitab yang berisi simbol-simbol. Untuk mengerti simbol itu, kita harus baca kitab-kitab sebelumnya. Jadi malaikat itu bukan malaikat beneran Pak. Tapi malaikat itu adalah simbol para pewarta kebenaran. Pewarta kebenaran. Jadi pekabaran 3 malaikat itu bukan malaikat teriak-teriak di langit lalu percayalah telah tiba waktunya penghakiman. Sudah rubuh Babel. Barang siapa menerima tanda binatang itu dia akan menerima minum anggur cawan murka Allah. Bukan begitu Pak. Jadi malaikat itu melambangkan juru kabar Tuhan. Karena malaikat itu dari bahasa Ibrani malak, melek, yang artinya the messenger of God atau utusan Tuhan. Siapa utusan Tuhan? Saudara dan saya. Jadi pekabaran 3 malaikat itu kenapa dikatakan terbang dari langit? Terbang dari langit itu untuk menyatakan kecepatan. Malaikat itu punya sayap atau tidak? Itu cerita Alkitab. Tapi apakah malaikat punya sayap? Betul Pak. Karena kalau kita nonton di YouTube, nonton di berbagai berita, ada orang katanya yang nembak malaikat lalu jatuh. Lalu mereka bikin entah itu rekayasa atau bagaimana, ada orang tergeletak lalu ada sayap burung. Apakah betul malaikat itu punya sayap seperti itu? Itu kan hanya gambaran untuk mengingatkan kepada penerima wahyu itu bahwa pekabaran 3 malaikat itu diberitakan ke segala bangsa, ya harus terbang. Kalau sekarang istilahnya apa? Broadcasting. Disiarkan melalui apa? Ya melalui media. Itu maksudnya. Lalu yang kedua, meterai. Meterai itu yang mana sih sebetulnya? Ada meterai sabat, lalu ada meterai di dahi. Kembali Pak, itu semua adalah bahasa simbol. Meterai itu adalah bukti pengakuan dan kepemilikan. Jadi kalau buku ini saya stempel, maka buku ini milik saya. Kebetulan ada di sini stempel. Saya buat Bible Study ahimaaspender@yahoo.com, nomor HP 085229333772. Artinya kalau Alkitab saya ini entah terselip di mana, orang menemukan, oh ini miliknya Pak Pender. Meterai adalah tanda kepemilikan. Umat Allah dimeteraikan, tanda bahwa kita milik Tuhan. Dan hari Sabat adalah milik Tuhan. Coba kita baca Pak. Efesus 4 ayat 30. Ini yang paling penting bagi kita Pak. Efesus 4 ayat 30. Boleh dibaca? Efesus 4 ayat 30. Demikian bunyinya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi believe it or not, waktu saudara menerima kebenaran, saudara telah dimeteraikan.
Coba baca Roma 8 ayat 1. Rom 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa Pak tidak dihukum Pak? Karena kita sudah di-sealed, sudah dimeterai ketika kita percaya. Dan ketika kita telah dimeteraikan dan tetap terhubung dengan Dia. Jadi begini Pak, kita tidak sekali dimeteraikan tetap dimeteraikan, bukan. Itu namanya one save always save. Sekali kita dimeteraikan dan terhubung dengan Tuhan, kita akan aman di tangan Tuhan. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? If God be with us, who will against us? Jadi kalau Tuhan berseterangan kita, siapa yang melawan kita Pak? Aman kita. Ada satu pernyataan iblis yang menyatakan kebenaran ini. Dalam peristiwa Ayub. Apa dalam hal ini kebenaran iblis? Iblis itu kan tidak pernah benar Pak. Tapi dalam peristiwa Ayub dia menyatakan yang benar. Apa kebenaran dari iblis? Tuhan tanya sama iblis, dari mana kamu? Roaming the world, keliling dunia. Apakah kamu tidak melihat hambaku Ayub? Tidak ada orang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apa jawab iblis? Ya jelaslah, segala miliknya kau pagari, nyawanya kau jaga. Bapak lihat, ternyata iblis tahu bahwa kita orang-orang benar ini dilindungi Tuhan, amin. Dilindungi itu dimeteraikan Pak. Itu sebabnya saya tidak perlu takut Pak, walaupun di pesawat turbulence. Saya sudah anggap itu masuk peti mati, no problem. If God be with us, who will against us? Siapa yang ada dalam Kristus tidak akan turut dihukum. Yang penting kita hidup terus bersama dengan Yesus. Karena tadi Efesus 4 ayat 30, janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ketika Bapak dan saya percaya kepada Yesus, menerima baptisan, saudara dimeteraikan. Mengapa tangan pendeta waktu membaptis memberikan urapan di kepala Pak? Jadi kalau saya membaptis biasanya saya taruh di kepala Pak. Tidak begini, tapi saya pegang kepalanya Pak. Karena itu tanda pengurapan Roh Kudus. Nah kalau yang begini ini kadang-kadang ini just joke Pak ya. Just a joke ini. Karena tidak ditempel, kan masih ada ruangan ini Pak. Ya, mungkin masih ngerokok dia. Masih langgar-langgar hukum Tuhan. Jadi kalau membaptis saya pegang Pak. Supaya tidak ada space. Kan waktu saya diurapi sebagai pendeta, tempel Pak. Diakon tempel Pak. Supaya jangan ada roh lain. Lambang diurapi dan dimeteraikan. Jadi keyakinan itulah yang harus menjadi milik kita. Nah, orang yang mendapat meterai dari Roh Kudus pada waktu dia pada waktu dia menerima kebenaran Pak, pembenaran oleh iman, maka dia harus hidup dalam apa Pak? Penyucian. Not only justified, but continue to sanctify
hidup dalam pengudusan, setelah itu terjadi glorification. Jadi sekarang ini kita sudah dibaptis beberapa tahun yang lalu, tapi marilah setiap hari walk with God, jalan bersama dengan Tuhan, supaya meterai Allah itu tetap ada pada kita. Betul, hari Sabat adalah meterai Allah, karena itu adalah tanda kepemilikan, melambangkan posisinya. Dia pemilik semesta alam, dia pencipta langit dan bumi, wilayahnya universal secara alam semesta, dan dia menguduskan hari Sabat sebagai miliknya. Itulah sebabnya Sabat betul meterai Allah, tetapi yang dimaksudkan meterai Allah itu adalah tabiat. Tabiat Bapak dan saya telah diubahkan setiap hari bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita bersama dengan Tuhan, who will against us? Tidak perlu takut, Bapak aman. Walaupun saya tidak bersama dengan istri saya, tapi saya berdoa untuk dia di sana dilindungi Tuhan. Dan istri saya juga mendoakan saya di sini dilindungi oleh Tuhan. Karena kami percaya Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Kristus ada di dalam kita, kita tidak akan turut dihukum. Karena sudah di-seal, dimeterai, dicap. Dan cerita Ayub mengatakan, Bapak dilindungi loh Pak, cuma tidak kelihatan aja. Bapak aman sekarang, cuma saya tidak bisa lihat Pak. Tapi Tuhan melindungi Bapak, malaikat-malaikat ada di sebelah Bapak, supaya Bapak selalu aman dalam pimpinan Tuhan. Oke, ada lagi? Ya. Sudah ya. Ya. Sama. Oh, malaikat itu membawa meterai Allah, Pak. Itu adalah Wahyu pasal 7. Siapa yang akan dimeteraikan? Dari seluruh bangsa Israel 144.000 membawa meterai Allah. Maksudnya membawa meterai Allah itu Pak, bukan yang memeteraikan malaikat, yang memeteraikan itu adalah Allah. Tapi dalam penglihatan Yohanes, pekabaran pemeteraian itu dibawa oleh malaikat itu untuk disampaikan bahwa sekarang kita berada pada masa pemeteraian. Tolong dulu, kata Tuhan, semua semua 4 mata angin ini, penjuru bumi ini, jangan dilepas dulu, ditahan dulu sebelum hamba-hamba Allah dimeteraikan. Artinya Pak, kalau nanti dilepas, maka akan terjadi kesukaran. Dan kalau saudara dan saya sudah mengalami meterai Allah, sudah menjadi milik Allah, mari kita baca Pak. Wahyu Roma 8 ayat 33, 34, 35, 38 dan 39. Dari ayat 33 ya, mari kita baca sama-sama. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, karena dilepas sama malaikat itu di keempat penjuru mata angin, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah,
ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa? Aman, Pak. Aman. Oke, karena waktu kita sudah di penghujung, maka kita akan tutup. Kita akan tutup. Next time kita bisa diskusi lagi. Ada yang bisa nyanyi lagu ini ya? Bagaimana Pak? Fortified. Iya. Berlaku untuk semua. Ya tentu dari kita. Kita harus, makanya Nyonya Wet bilang itu, hendaklah masing-masing kita berupaya untuk menjadi golongan yang 144.000 dengan rahmat Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan. Jadi hidup kekristenan itu bukan metik. Kalau ada Kristen metik, tidak ada Kristen metik. Itu adalah by efforts. Yakub berubah nama dari penipu menjadi Israel karena pergumulan. Saudara dan saya akan kuat kalau mau bergumul setiap hari, membentuk karakter bersama dengan Tuhan. Tidak ada Advent metik, tidak ada Kristen metik. Yang ada adalah berdoa dan mohon kuasa Tuhan untuk menyanggupkan kita melewati masa-masa yang menggoncangkan ini. Tuhan memberkati. It's not an easy road. Nah. It's not an easy road. We are traveling to heaven, for many are the thorns on the way. It's not an easy road, but the Savior is with us. His presence give us joy every day. No, no, it's not an easy road. No, no, it's not an easy road. But Jesus walks beside me and brightens the journey and lightens every heavy load. It's not an easy road. There are trials and troubles, and many are the dangers we meet. But Jesus guards and keeps us, so that nothing can harm me, and holds the rugged path for our feet. No, no, it's not an easy road. No, it's not an easy road, but Jesus walks beside me and brightens the journey and lightens every heavy load. Tak mudah jalanku, mau menuju ke surga, sebab banyaklah semak duri. Tak mudah
mudah jalanku, tapi Yesus sertaku hingga aku pun tak tersesat. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tapi Yesus sertaku, berjalan di sampingku, meringankan berat bebanku. Yang terakhir, meskipun aku penat dan kakiku terluka, ku hanya harap kepadanya. Hingga saatnya nanti ku hidup dengan Yesus di surga mulia selamanya. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tapi Yesus sertaku, berjalan di sampingku, meringankan bebanku. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tapi Yesus sertaku, berjalan di sampingku, meringankan berat bebanku. Tuhan berkati. Terima kasih banyak untuk pendeta yang sudah membawakan seminar pada sore hari ini. Untuk penutupan sabat tadi sudah sekalian ya, kesimpulan dengan renungan tutup sabat, dan sekarang kita akan menutup sabat dengan doa syafaat. Minta kesediaan lagi Pak Pendeta untuk berdoa. Oh, doa bertelut ya. Baik, mari kita bertelut untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, ditinggikan dan dimuliakan nama-Mu oleh karena besar kasih setia Tuhan kepada kami. Kami boleh beribadah di sepanjang 24 jam yang kudus, di mana kami boleh merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan pengalaman rohani kami, dan terus berjalan bersama dengan Tuhan sampai di negeri Kanaan surgawi yang Tuhan janjikan. Kami berterima kasih oleh karena kami boleh berbakti bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Boleh belajar apa yang kami pelajari mungkin tidak lengkap, belum sempurna. Tetapi kami percaya Tuhan akan menerangi jalan kami, sehingga kami tidak tersesat dan tidak jatuh. Walaupun jalan begitu sukar, tetapi kami memiliki jaminan di dalam Yesus Kristus. Kami akan memasuki pekan bekerja, kami akan bekerja, kami akan belajar, kami akan bersaksi. Biarlah semua tindakan kami memuliakan Tuhan. Banyak orang yang akan menerima kelegaan melalui pesan damai sejahtera yang kami bawakan kepada mereka, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan dan diselamatkan. Demikian juga dengan segala upaya usaha kami bekerja,
Tuhan berkati semua usaha tangan kami, agar semua usaha tangan kami boleh diberkati dan membuahkan hasil. Dan apabila Tuhan melimpahkan banyak berkat, kami pun rela menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang memerlukan pertolongan dan keselamatan. Memberkati seluruh jemaat di Taman Harapan bersama dengan gembala, para ketua jemaat, majelis sidang, agar kami bahu-membahu dalam menyelesaikan misi Tuhan di atas dunia. Kami mendoakan orang-orang muda sebagai generasi penerus dan anak-anak kami, supaya mereka juga terus bertahan dalam kebenaran. Di generasi mereka akan menjadi saksi bagi Tuhan, dan banyak orang yang akan diselamatkan melalui usaha mereka secara pribadi. Bapa, bila mana sepanjang sabat ini ada dosa, kesalahan yang kami lakukan, baik pikiran, perkataan, motif, dan perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu, bahkan menodai kekudusan hari Sabat, ampuni kami Tuhan, dan bantu kami untuk lebih baik dan bertumbuh dalam penyucian Sabat pada Sabat-Sabat yang akan datang. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh baik dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.